Mantan pejabat dan penasihat dua Presiden Ukraina Oleg Soskin mengungkapkan, kepemimpinan yang tidak memadai Volodymyr Zelensky telah menyebabkan bencana nasional di Ukraina. Dia mendorong anggota parlemen harus meminta pertanggungjawabannya. Perekonomian negara telah hancur di tengah konflik dengan Rusia. Tidak ada terobosan dimanapun oleh pasukan Ukraina di garis depan, kata Soskin dalam sebuah video yang diposting di saluran YouTube-nya dilansir Russia Today. Dia menambahkan bahwa publik tidak boleh mempercayai pensiunan kolonel yang berbicara tentang keberhasilan militer Kiev. Desakan Zelensky bahwa Ukraina akan mengalahkan Rusia dan keengganannya untuk mengakui situasi sebenarnya adalah tanda bahwa Presiden tidak memadai baik sebagai manajer maupun sebagai pribadi. Zelensky berbahaya bagi negara, dia sangat berbahaya bagi rakyat, dan sesuatu harus dilakukan terhadap Zelensky. Saya panggil lagi, ungkap Soskin yang menjabat sebagai asisten Presiden Ukraina Leonid Kravchuk pada tahun 1992 dan 1993, dan Leonid Kuchma antara tahun 1998 dan 2000. Berkumpullah, seseorang harus menunjukkan inisiatif. Beberapa syarat harus diajukan untuk Presiden, tegas Soskin berbicara kepada anggota parlemen Ukraina. Awal pekan ini, Zelensky mengklaim bahwa timnya sedang mempersiapkan hal-hal yang kuat untuk Ukraina bekerja sama dengan mitra barat mereka, dengan mengatakan bahwa negara tersebut telah mengambil langkah lain menuju lingkaran negara terkuat di dunia. Serangan balik Ukraina yang sangat digembar-gemborkan dimulai pada awal Juni, dengan Kiev mengerahkan brigade terbaik yang dilengkapi dan dilatih barat dalam upaya untuk memutuskan jembatan darat Rusia yang menghubungkan Donbas dengan Crimea di provinsi selatan Zaporizhzhia. Menurut perkiraan Rusia, Ukraina telah kehilangan lebih dari 43.000 tentara dan hampir 5.000 alat berat di tengah operasi tersebut, tetapi gagal mencapai keuntungan yang signifikan. Kiev sejauh ini telah melaporkan perebutan beberapa desa, tetapi tampaknya terletak agak jauh dari garis pertahanan utama Rusia. Awal pekan ini, Washington Post mengutip laporan rahasia intelijen AS yang menyatakan bahwa serangan balasan Ukraina akan gagal mencapai kota utama Melitopol di Tenggara, dan bahwa jembatan darat Rusia ke Crimea tidak akan diputuskan tahun ini. Rusia ledakan stasiun radar deteksi target udara di Zaporizhzhia, senjata dan amunisi NATO ludes. Pasukan Rusia berhasil memusnahkan stasiun radar Ukraina yang berada di kota Zaporizhzhia. Adapun stasiun radar ini bisa digunakan Ukraina untuk mendeteksi dan melacak sasaran udara jika ada serangan dari Rusia. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu 23 Agustus 2023. Pihaknya mengatakan pasukan Moskow berhasil meledakkan stasiun radar P-18 Ukraina pada siang hari. Sebuah stasiun radar P-18 untuk mendeteksi dan melacak target udara dihancurkan di dekat kota Zaporizhzhia, kata kementerian itu. Dalam upaya penggagalan tersebut, Rusia terlibat bentrok dengan angkatan bersenjata Ukraina. Pasalnya, pasukan Kiev sempat mencoba melakukan penyerangan terhadap Rusia. Namun upaya pasukan Ukraina sia-sia, lantaran Rusia berhasil menggagalkan 4 serangan tersebut. Akibatnya sebanyak 80 tentara Ukraina tewas dalam pertempuran itu. Tak hanya itu, beberapa kendaraan lapis baja hingga amunisi buatan negara barat pun turut dihancurkan. Seperti diantaranya artileri self-propel Krab buatan Polandia, Howitzer D-30 dan M119AS. Selain itu, militer Rusia juga menggagalkan upaya serangan terhadap fasilitas di wilayah Kaluga setelah sebuah drone Ukraina ditembak jatuh. Serangan balik Ukraina terhadap pasukan Rusia semakin menjadi-jadi. Yang terbaru berhasil merebut kembali wilayah Robotine di Zaporizhzhia. Moskow pun didesak untuk meluncurkan serangan nuklir. Desakan ini disuarakan Andrei Gurylyov, seorang anggota parlemen atau Duma yang juga mantan komandan militer Rusia. Berbicara di stasiun televisi pemerintah, Gurylyov merespon jatuhnya wilayah Robotkine ke tangan pasukan Kiev. Daerah tersebut adalah kasus yang sempurna untuk serangan nuklir taktis, ujar Gurylyov seperti dikutip dari Newsweek pada Rabu 30 Agustus 2023. Gurylyov menanggapi pengumuman Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar pada Senin pagi bahwa pasukan Kiev telah merebut kembali Robotyne dan berusaha untuk maju lebih jauh. Kiev sedang melakukan serangan balik selama 3 bulan untuk merebut kembali wilayah yang diduduki oleh Rusia sejak Februari 2022. Dengan bentrokan sengit terjadi di sepanjang garis depan di wilayah Donetsk dan Zaporizhzhia. Moskow selama ini beranggapan serangan balik Kiev gagal meski pemerintah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengakui bahwa serangan balik pasukannya lambat. Penggunaan senjata nuklir telah sering dibahas selama perang Rusia di Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada bulan September 2022 bahwa dia akan siap menggunakan senjata semacam itu untuk mempertahankan wilayah Rusia. Dalam siaran di Rusia 1, tokoh media yang dikenal sebagai corong Kremlin, Vladimir Solovyov, mengatakan kepada rekan-rekan tamunya bahwa dia yakin Rusia harus menyerang Ukraina dengan senjata nuklir. Segera setelah negara-negara barat secara resmi mengirimkan F-16, Rusia melakukan serangan dengan senjata nuklir taktis. Mereka yakin Rusia tidak akan melakukannya. Itu sebabnya hal itu harus dilakukan, kata Solovyov. Secara terpisah pada hari Selasa, Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Alexei Setsov mengatakan Rusia mengerahkan senjata nuklir taktis di Belarusia sebagai bagian dari tindakan pembalasan terhadap perilaku agresif negara-negara tetangganya di barat. Presiden Putin pertama kali mengumumkan pada 25 Maret bahwa Rusia akan menempatkan senjata nuklir di Belarusia dan mengatakan tindakan tersebut tidak akan melanggar perjanjian non-proliferasi. Meskipun Belarusia, sekutu setia Kremlin, belum terlibat langsung dalam konflik Ukraina, pasukan Rusia telah diizinkan melakukan latihan di wilayah Belarusia sejak sebelum perang dimulai. Negara tersebut juga dimanfaatkan Rusia untuk melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Kementerian Luar Negeri Rusia juga menguraikan pada hari Selasa mengenai kondisi apa yang akan mereka lakukan untuk melanjutkan uji coba senjata nuklir, dan mengatakan bahwa mereka akan melakukannya jika Amerika Serikat melakukannya terlebih dahulu. Ancaman serangan nuklir juga pernah dilontarkan Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Bulan lalu, Medvedev yang juga mantan Presiden Rusia, mengatakan bahwa kiamat nuklir yang melibatkan Rusia dan negara-negara barat tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga sangat mungkin terjadi. Pesawat dari Armada Laut Hitam Rusia telah menghancurkan 4 kapal militer yang membawa kelompok pendarat Ukraina yang berjumlah hingga 50 orang di perairan Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan serangan tersebut pada Rabu 30 Agustus 2023 pagi. Pada tanggal 30 Agustus, sekitar pukul 12.30 malam waktu Moskow, sebuah pesawat penerbangan Armada Laut Hitam Angkatan Laut menghancurkan 4 kapal militer yang bergerak cepat yang membawa prajurit dari kelompok pendaratan pasukan operasi khusus Ukraina, yang totalnya 50 orang di perairan Laut Hitam, kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.